acara Today's Inspiration. Topik hari ini adalah bangkitlah. Saudara harus bangkit. Zig Ziglar berkata, kita dilahirkan untuk menjadi pemenang. Kita harus merencanakan untuk menang dan bersiap untuk menang dan mengharapkan untuk menang. Berapa kali saya ingin bertanya, kita pernah terjatuh dalam kehidupan ini, tapi berapa kali kita bangkit lagi? Mungkin tidak terhitung jumlahnya. Kita mungkin pernah menghadapi keluarga kita yang sedang menuju kehancuran. Anak kita tidak naik kelas, keluarga ada yang sakit menaun, usaha kita mau gulung tikar. Dalam keadaan demikian, apakah menyerah merupakan pilihan saudara dan saya, atau dengan sekuat tenaga kita bersama akan bangkit lagi? Semuanya itu terpulang kepada diri kita sendiri. Orang Jepang mempunyai prinsip seperti ini. Seberapa banyak kali kita jatuh tidak menjadi soal. Yang penting bangkitnya lebih banyak satu kali saja dari jatuhnya, maka kita akan berhasil. Memang lebih mudah ya mengatakannya daripada melaksanakannya. Karena seberat-berat mata mandang, katanya lebih berat bahu yang memikul, bukan? Banyak orang yang gagal lalu mengurung dirinya dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Memang menyendiri merupakan pilihan utama karena rasa malu, takut gagal lagi, takut menjadi bahan pembicaraan orang. Lebih baik hilang dari peredaran. Semua ini dikarenakan manusia bersandar pada kekuatan diri sendiri, sehingga hidupnya sudah tidak memiliki harapan. Mereka lupa kalau saja mereka mau memandang ke atas, sudah ada tangan yang terulur yang akan mengangkat kita dari keterpurukan. Syaratnya, maukah saudara dan saya menerima uluran tangan tersebut? Namun karena kita sering terjebak dengan keadaan kita tidak sempat menengadah untuk mengulurkan tangan kita juga. Biasanya perasaan tidak berguna sudah meliputi pikiran kita. Dalam keadaan terpuruk, kita juga tidak mau mendengar nasihat dari siapa saja. Kita katakan, this is the end of the world. Itu yang dirasakannya. Seperti lagu Skeeter Davis zaman baheula, the end of the world, yang berkata, why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything the same as it was. I can't understand, no I can't understand. Oh, life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you say goodbye. Kita tidak perlu galau, saudara. Berikut ini ada kisah orang yang cacat karena kecelakaan, namun dapat bangkit lagi karena kasih seorang. Namanya Alexis Winston, seorang penari di atas es dari kota kecil Iowa, Amerika, yang ingin mengembangkan dirinya menjadi juara dunia penari es. Jalan menuju juara sangat berat. Dia harus meninggalkan keluarganya dan akhirnya membuat dia harus berpisah dari pacarnya, Dick Peterson, seorang pemain hoki es juga. Dalam ketenarannya ia mendapat pacar baru dengan usia jauh lebih tua. Tiba-tiba terjadi suatu insiden yang mengenaskan. Dalam suatu pesta karena emosi, ia pergi ke tempat es dengan pakaian pestanya, ingin menunjukkan kemahirannya membuat gerakan putaran 3 kali. Ketika mendarat, ia menghantam meja dan kursi yang membuat ia terjatuh dan kehilangan penglihatannya dan menghancurkan impiannya untuk menjadi juara. Dokter tidak yakin mengenai matanya dan memang ia menjadi buta, saudara.
dia menjadi kecewa berat. Cita-citanya kandas. Di tengah kegalauannya, ia jatuh cinta kembali pada Nick, bekas pacarnya yang menjenguknya. Nick memberikan dorongan kepadanya untuk bangkit lagi. Dengan bantuan Nick, ayahnya dan pelatihnya yang pertama Bella, Alexis mendapat kepercayaan diri lagi. Nick memberikan cinta kasihnya dan membantunya secara kejiwaan dan mengajarkan bagaimana bermain ski es dalam keadaan buta. Dalam kompetisi berikutnya, ia mendapat standing ovation dari penonton. Through the Eyes of Love, sebuah lagu yang dikumandangkan oleh Melissa Manchester yang mendapat nominasi Oscar 1980, yang menggambarkan melalui cinta orang dapat bangkit lagi. Bukan dengan kasat mata, tapi cinta yang mendalam di tengah kebutaan yang dapat membangkitkan semangat dan membuat Alexis berhasil dalam perjuangannya. Ya saudara, kita sering merasa kalah sebelum bertanding, tapi kalau ada cinta, pasti dapat membangkitkan orang dari keterpurukan. Sayangnya, kadang-kadang kita sulit mencari cinta itu walaupun sudah tersedia. Mata kita sering dibutakan oleh tersedianya cinta abadi dari Tuhan. Beberapa tips. Pertama, tenanglah. Saat kita memang sedang mengalami gonjang-ganjing keuangan, gonjang-ganjing kehidupan, kita harus lakukan semua dengan tenang. Karena ketenangan akan memberikan kejernihan pikiran. Kalau kita segera bertindak, maka kerugian biasanya akan membesar. Jadi setelah kita terpuruk, tenangkan diri kita terlebih dahulu. Ingat, hal yang sudah lewat tidak dapat kita ubah, tapi kita dapat berpikir apa yang dapat kita lakukan sekarang dengan apa yang masih tersedia. Yang kedua, bangkitlah. Seperti kisah di atas, bangkitlah saudara. Itulah satu-satunya jalan untuk keluar dari keterpurukan. Kita boleh saja menangis, tapi tidak bisa terus-menerus menangis. Air mata kan akan habis dan kering, tapi persoalan tetap di sana. Sebuah persoalan harus diatasi, bukan dihindari. Kalau dihindari, persoalan itu akan tetap ada. Kalau diatasi, persoalan itu akan hilang. Lagian, untuk apa sih kita bersedih terus? Apa ada yang mau menolong kita kecuali diri kita sendiri dan Tuhan? Belum lama saya ketemu teman yang kecewa mendalam karena perusahaannya hancur, yang menderita berbagai penyakit. Setelah saya beri nasihat, ia berkata, memang tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Dan ia mulai bangkit dan sakitnya hilang dan ia pulih lagi. Yang kedua, semangat baru. Bangkit dan memiliki semangat baru. Ingat, semua orang yang berhasil selalu melalui proses jatuh bangun. Bedanya, mereka berani bangkit sekali lagi. Semangat adalah suatu dorongan kekuatan yang dapat mengubah kita. Apalagi semangat di dalam kasih. Kasih akan apa yang kita sedang tekuni, dan kasih dari orang yang mendukung kita. Kalau sudah demikian, tidak ada yang dapat menghalangi cita-cita kita. Saudara, ada sebuah ungkapan menarik yang berbunyi, life is not waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Artinya dalam keadaan terpuruk, kita harus bangkit. Kita tidak menunggu sampai keterpurukan itu habis, walaupun kita terjatuh. Karena justru di tengah goncangan badai, di tengah turunnya hujan, kita harus belajar menari, menahan goncangan kejiwaan, emosi, dan membangkitkan semangat hidup kita kembali. Maukah saudara dan saya bangkit sekali lagi kalau keadaan kita terpuruk? Larry Bird, seorang pemain basket terkenal, berkata, seorang pemenang adalah orang yang mengenali bakat yang diberikan Tuhan, bekerja melalui bakat itu sampai menjadi suatu keahlian, dan mempergunakan keahlian itu